Apa benar Pak Jokowi mau ke Jakarta dan jadi ketum Golkar? Katanya gitu infonya. Dari Projo dengar nggak Pak Dari info Projo soal itu? infonya gimana sih Pak tanggapannya Pak? Saya nggak tahu, beneran nggak tahu. Jadi belum Projo belum dapat info soal itu ya Pak ya? Enggak, dan saya pikir juga bukan wilayah kami ya, gitu ya. Jadi saya belum terinformasi apa-apa soal itu. Tapi ada kemungkinan nggak sih Pak ke depan terjadi seperti itu Pak? Jadi Ya ketum. kita lihat saja. Bagaimana komunikasi Kita lihat saja. Pak Walaupun benar seperti itu, walaupun benar seperti itu, tanggapan Projo seperti apa? Iya, kalau benar jadi Nanti ketum aja kalau Golkar. sudah beneran, kalau belum jangan suruh komentar. Tapi ke Jakartanya benar Pak. Nah, posisinya lagi di mana Pak sekarang? Pak Jokowi. Jangan lihat aja dulu lah. Dilihat dulu. Komunikasi Projo dengan Pak Jokowi gimana? Saat ini, Oke, ya. setelah usai jadi presiden. Saya no comment aja lah dulu itu. Bukan wilayah saya lah untuk bicara itu ya. Kalau menurut Projo sendiri, Pak Jokowi cocok untuk memimpin sebuah partai gitu. Boleh apa sedikit Pak? Pak Jokowi itu udah jadi presiden 2 kali ya kan. Kalau soal memimpin apanya yang kurang dari Pak Jokowi? Berarti Iya kan? lampu hijau nih kalau Pak Jokowi mimpin ketum, jadi ketum. Ya saya tidak mau komentar soal itu karena ya bukan wilayah saya lah berbicara itu. Tapi Pak Jokowi ke Jakarta ya Pak? Tapi benar nggak Pak Dilihat itunya aja. Pak? Nanti dilihat aja ya. Permintaan Pak Jokowi jadi jurkam untuk beberapa calon di pilkada itu, kalau dari Projo melihatnya gimana Pak? Apakah ini nggak menurunkan level Pak Jokowi Pak? Dari presiden jadi jurkam? Ya kita gini ya, bagaimanapun Pak Jokowi kan ya warga negara yang punya pengaruh kuat, ya kan? Kita harus akui Pak Jokowi sampai hari ini punya pengaruh yang sangat kuat, jadi magnet dalam politik, dan itu menjadi hak beliau. Apakah kemudian mau berpartisipasi dalam kontestasi pilkada jadi jurkam, atau itu hak beliau. Jadi kita nggak bisa kemudian karena beliau juga punya hak yang sama gitu, ya gitu. Tapi dari Pak Jokowi udah mengarahkan Projo untuk mendukung salah satu paslon gitu nggak Pak di pilkada? Kemarin Pak RK katanya ini Pak Jokowi udah merestui Projo deklarasi dukungan. Iya, kalau Pak Jokowi nggak merestui masa kita berani? Iya kan? Kan kita dukung pasangan Ridho di DKI, ya kan? Kemudian Deddy Mulyati di Jawa Barat, kemudian Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, kemudian Fifah di Jawa Timur, kemudian Mas Bobi di Sumatera Utara, dan banyak lainnya. Projo sudah mengeluarkan 400-an surat dukungan. Tapi kandidat lain ada yang sempat ngedeketin Projo juga nggak Pak? Maksudnya? Kayak misalkan dari calon yang lain ada yang sempat iya di luar Kim Plus ada yang coba mendekati Projo buat minta dukungan gitu. Yang di luar yang kita dukung, kita kan sudah ngeluarin dukungan. Sebelumnya gitu. Ya kalau komunikasi politik kan biasa saja dilakukan oleh semua pihak, ya kan. Tapi kami sudah mengeluarkan dukungan itu, surat itu sudah kami keluarkan kapan ya? Sudah cukup lama kok. Makanya saya kemarin di waktu Bang Ridwan Kamil kesini saya sampaikan ini penegasan. Dukungan Projo selain mengeluarkan surat-surat itu apa Pak di lapangan? Di lapangan dukungan Projo bentuk konkretnya di lapangan itu seperti apa kira-kira? Di lapangan ya kami punya struktur ya, punya DPC, punya DPD, mereka bergerak melebur dengan tim pemenangan masing-masing paslon di pilkada, yang melakukan aktivitas kampanye. Karena memang kami di semua surat dukungan yang saya tanda tangani bersama ketum itu pasti ada DPC kami di situ. Dan mereka bergerak begitu ya. Pak Handoko, ini kan salah satu calon yang Bapak dukung di Pilkada Jakarta, Pak Suswono kan lagi digoreng nih Pak, isu sekarang. Nah kalau dari Projo sendiri gimana Pak menanggapi ini? Lah ya mau pemilu ya mesti goreng menggoreng begitu Pak ya, biasa tuh gitu ya kan. Kan ya mesti terjadi begitu. Namanya lapangan, masa kemudian nggak ada begitu, itu bumbu-bumbu lah ya. Saya pikir kita sudah sangat terbiasa menghadapi dinamika dalam politik elektoral. Ya. Berarti terkait dengan framing jahat yang tadi Bapak sampaikan itu kaitan dengan pilkada yang Bapak maksud soal ini ya? Saya tidak menyampaikan itu, tapi Mas Johannes Joko tadi menduga begitu. Ya kalau dalam politik semua hal bisa terjadi, ya kan. Ada kemungkinan banyak lah ya. Tapi saya tidak mau spesifik ngomong ini apa. Tapi kalau tadi Mas Johannes Joko kan menduga begitu.
ya kan. Terkait dengan itu kan juga beberapa pihak kan dalam tanda kutip mendorong gitu agar Pak Budi juga diperiksa oleh kepolisian. Iya. Yang dicecar DPR juga, Pak, itu, Projo Pak. sendiri sikapnya seperti Kalau apa, Pak? projo itu sebagai elemen bangsa ini, ya kita akan selalu menghormati proses hukum. Proses hukum silakan berjalan. Ya. Itu kita harus meletakkan itu pada posisi yang tinggi bahwa pasti dihormati namanya proses hukum itu. Tapi saya tidak berandai-andai. Kalau saya sih yakin enggak, karena memang apa namanya dari aktivitas segala macam itu kan sebetulnya misalnya gini, satu, ada nggak aliran dana ya kan masuk ke diari misalnya. Itu pertanyaan pertama. Atau ada nggak dia merintahin jangan tutup yang situs ini misalnya. Itu kan kalau aparat hukum bekerja kan atas bukti, bukan atas framing opini-opini begitu. Kalau ada bukti, ada apa segala macam, ya saya pikir proses hukum ya pasti kita hormati. Tetapi saya yakin, hakul yakin itu enggak ada. Pak, maaf tapi kalau agak sedikit pengulangan, kan tadi kan dari framing jahat makanya bikin klarifikasi soal sekarang ini. Ya. Pemicu awalnya tuh framing jahat itu dari yang mana gitu, Pak? Maksudnya apa kejadian yang maksudnya memicu ini, apa karena yang tadi spesifik yang Bapak nggak mau sebutin itu atau? Ya mungkin karena ya orang memframing itu kan misalnya gini ya, satu yang ditangkap anak buahnya atau yang ditangkap itu kemudian kenal seperti tadi lah ya. Jadi itu semua alasan itu makanya ya namanya kualifikasikan. orang membuat framing kan bahan-bahan itu mudah didapat ya gitu. Ya, gitu. Oke, siap. Oke. Makasih ya, Pak ya. Oke, ya, makasih.